Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan sami saat menika di masjid karena nopo rahmat kasih sayang saking Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mawon melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan monggo saat menikah kembali kita suasanakan suasana keimanan. Artosipun Rasulullah menikah setiap majlis selalu mengawali dengan kalimat alhamdulillah. Menikah di antara suasana keimanan. Maka tahmid fi al-khutbah, jadi kalimat tahmid, kita memuji Allah. Kula panjenengan sami menyatakan segala puji hanya milik Allah. Menika ternyata disampaikan di awal. Maka jenengan menawi napa mencermati kan selalu para ustaz, para kiai menika kan berucap kalimat napa? Alhamdulillah. Artosipun sejatinya kula panjenengan sami menika diciptakan oleh Allah dengan sebuah misi. Setelah kita beribadah dia menika kita iktiraf. Kula panjenengan sami mengakui apa yang diberikan Allah kepada kita tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Ngaten nggih. Dados kasih sayang Allah, kemuliaan dari Allah untuk kita itu sejatinya tidak sebanding dengan apa ingkang kula panjenengan sami berikan dari amal soleh kita. Maka kemudian setelah kalimat alhamdulillah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai wonten sebuah hadis kula panjenengan sami mangke mlebet surga bukan karena amal kita, tetapi semata karena rahmat dari Allah. Karena kalau dengan amal kita nggak sebanding, tidak sebanding dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka menika ingkang kula pahami suasana keimanan yang dimaksud, monggo kula panjenengan sami selalu menghadirkan kalimat alhamdulillah. Kita menyatakan, kita sadar, kita dalam kondisi selalu dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kula mendengar dari Ustaz, ini kata Ustaz gitu, ya ini kata Ustaz sinten Ustaz Halidi, Ustaz Dasman, udah Pak Yai kota. Kalau lagi dredeg nih, lagi ngobrol. Terus
seguru. Nyuwun pamunten menawi wonten kirangan kelepatan kang kawula sampaikan. Dumugi sampai tersatu. Bisa. Lebih cepat lebih baik. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, sudah barang tentu kita ke istilah bulan Ramadan. Karena saat menikah bulan Ramadan ini Sya'ban, bulan Ramadan. Terus dalam bahasa Arab menikah bulan Ramadan juga bisa kita mengatakan Syahrul Ramadan. Terus bulan Ramadan, bulan siam dalam bahasa Arab berikut Syahrul Ramadan. Syahrul menikah napa? Terjemahanipun artosipun bulan, Ramadan menikah nami salah satu bulan di tahun Hijriah, termasuk Sya'ban kan. Ba'du Ramadan apa? Syawal. Ba'du Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian lanjut di bulan pertama merupakan apa? Muharram. Kenapa Bapak Ibu penting kula panjenengan sami familiar awak tersebut, dekat dengan istilah Syahrul Ramadan. Pertama, sudah barang tentu hanya bulan Ramadan yang disebut dalam Al-Quran dengan menyebut kata bulan dan juga Ramadan berikut. Terus 12 bulan menika yang disebut Allah hanya nama bulan Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kata nggih Bapak Ibu. Terus di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatipun 185, awal ayat menika, di awal ayat Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Terus kula panjenengan sami kedah sadar ingkang kula panjenengan sami badhe menghadiri menika bukan hari tetapi napa? Ramadan. Bukan hanya beberapa hari tetapi satu bulan. Maka para ulama mengingatkan menika tamu agung. Karena apa? Kita akan menghadapi satu bulan penuh. Nggih menika napa? Bulan Ramadan. Dan kemudian Allah menyatakan Syahrul Ramadan. Dan yang kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, terus Ramadan menika selain Allah sebut dalam Al-Quran menika hanya bulan Ramadan yang Allah kaitkan dan ikatkan, terkait dan terikat dengan Al-Quran. Yang kedua nih, Bapak Ibu, terkait dan apa? Terikat dengan Al-Quran. Terus setelah Allah ngendika Syahrul Ramadan, menika yang disebut Allah hanya Al-Quran. Sehingga menawi kula panjenengan saya maos ayat menika kan redaksinya pripun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
Atau sipun napa? Ketika Ramadan menika langsung Allah kaitkan dengan Al-Qur'an, terus begitu mulianya Ramadan kata Bapak Ibu. Dan bahkan siapapun apapun ketika terkait dan terikat langsung dengan Al-Qur'an pasti mulia. Jadi sampun kula sampaikan termasuk napa? Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia, menjadi utusan Allah yang paling mulia? Alasan terpenting gimana kan apa? Karena Al-Qur'an. Jibril alaihi assalam menjadi malaikat yang paling mulia karena apa? Al-Qur'an. Jadi hanya malaikat Jibril Bapak Ibu yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan Al-Quran ketika pertama Allah turunkan. Hanya malaikat Jibril, tidak ada malaikat yang lain. Sehingga malaikat Jibril menjadi nomor malaikat yang paling termasuk tempat yang paling utama menika di mana? Mekah, ugi pundi Madinah. Karena apa? Al-Quran. Terus Al-Quran menika Allah turunkan selama kurang lebih 23 tahun menika di tempat yang namanya pundi Mekah, ugi pundi Madinah. Semoga kula panjenengan sami saged hadir di Mekah dan di Madinah. Amin. Karena menika napa sampai hari kiamat menika tidak ada pokoknya yang bisa menandingi nilai keutamaan, nilai kemuliaan yang terkait tempat karena napa terikat dan terkait langsung dengan napa Al-Qur'an. Betul dengan betul para Quran menika turun di Jogja, di Sleman, ada namanya Nabi Sulaiman. Boten Nabi Sulaiman tepu di Syam, Palestina nggih. Hadirin hadirat yang berbahagia, terus kembali kenapa penting kita menyiapkan? Tadi saya sampaikan karena Ramadan itu sebagai bulan dan kemudian Ramadan menika terikat dan terkait langsung dengan Al-Qur'an. Dan yang kemudian yang menarik Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan tentang Ramadan sebagai bulan itu tidak sekedar Allah menjelaskan dengan pernyataan bulan, tapi sangat mendalam dan detail, terperinci Pak. Jangan sakit menapa maos nggih setelah 183 surat Al-Baqarah 184 di awal ayat Allah ngendika pripun? Ayyamam ma'dudah. Maksudnya napa ayyam menika? Hari-hari di bulan Ramadan. Dados setiap hari di bulan Ramadan atau sipun apa? Tidak sama dengan hari-hari selain bulan apa? Ramadan. Karena apa? Hari-hari yang Allah sebutkan menika yang dimaksud nggih menika napa? Hari-hari di bulan Ramadan. Ketika kula panjenengan sami salat, kula panjenengan sami yang tertinggi yaitu puasa Ramadan di siang hari, jenengan berinfak, berwakaf, berkata dengan perkataan yang baik, menolong orang dan semuanya, maka sejatinya bulan Ramadan itu juga terkait hari-harinya. Tidak cukup dengan Allah menyebut hari-hari Bapak Ibu sekalian, karena hari-hari ini juga dimaknai siang hari. Gimana apa? Siang hari kan terkait dengan puasa. Allah juga menyebut malam. Oke, saged jenengan waos di surat Al-Baqarah 187 ayat itu. Uhilla lakum lailatas siyam.
Terus Lailah menika napa juga Allah sebut yang terkait dengan apa bulan Ramadan. Belum malih jenengan kaitkan dengan Quran surat Al-Qadar. Ngaten nggih? Allah nyebut Lailatul Qadar dalam satu surat yang pendek itu berapa kali Bapak Ibu? Halo? Pinten? Dihitung rumiyin nggih? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lanjut. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Berikutnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terus malam menika disebut dalam Al-Qur'an dan itu terkait langsung dengan bulan Ramadan. Terus siangipun mulia, malamnya nopo mulia, dan kemudian ada satu waktu yang Allah sebut, inilah waktu yang paling mulia. Gimana kan nopo? Al-Fajr, waktu fajar di malam Lailatul Qadar. Ya. Terus Lailah menika mulai pun maghrib sampai matla al-fajr as-sadiq. Nggih menika sampai adzan subuh. Maka kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang dimaksud dengan fajar, waktu fajar terbaik sepanjang masa sampai datangnya hari kiamat, itu saat Allah menurunkan 5 ayat surat Al-Alaq. Di mana Bapak Ibu? Di mana? Gua Hira, di Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Kapan menika? Di malam Lailatul Qadar, di waktu fajar. Maka akhirnya Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Di antara mana apa? Di waktu Allah menurunkan apa? 5 ayat. Nah kemudian apa? Inilah Bapak Ibu sekalian, yang kemudian Rasulullah SAW menika selalu apa? Mewanti-wanti di waktu fajar menika. Sampai saat menika, mulai zaman Rasulullah sampai hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, itu di Mekah, di Medina, azan terkait dengan fajar itu 2 kali Bapak Ibu. Gimana kalau zaman Rasulullah di waktu fajar yang pertama dan di waktu fajar yang kedua, al-fajrul awal wal fajru atsani. Dan disinilah sejatinya ukuran kualitas tertinggi dari umat itu bagaimana mereka hadir di malam yang disebut Al-Fajr. Ini nanti tinggi kan?